Halo semuanya, ketemu lagi di PNS Podcast University. Nah, di podcast kali ini kita akan membawakan sebuah tema yaitu tentang temu bisnis. Nah, fokus dari pembicaraan podcast hari ini yaitu berbagi pengalaman dengan seorang pebisnis. Pebisnis. Nah, ini silakan perkenalkan dulu ini dengan kakak siapa? Kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Arifah. Baik, Teh Nur Arifah, makasih nih udah mau datang di podcast hari ini ya sebagai bintang tamu tentunya. Ini kita alur pembicaranya santai aja dulu ya, biar nggak tegang-tegang banget gitu. Untuk bisnisnya itu sendiri, Teh Nur Arifah ini ngejalinin bisnis apa? Bisnis yang jalanin pembikinan dalgona, permen dalgona, permen yang viral ada di sebuah drama Korea namanya Dalgona Candy. Itu berasal dari Korea, permen tradisional. Mungkin dari film yang sempat viral ya, Ya. Drama yang sempat viral Squid Game ya. Ya. Nah, kenapa sih punya ide buat ngebikin usaha permen candy, Dalgona Candy ini gitu, buat kayak dari mana gitu asal idenya gitu? Asal idenya anak suka permen, dan ternyata pas waktu pertama-tama ada Squid Game tuh dia penasaran, "Bu, tolong bikinin dong ini permen Squid Game," katanya gitu. Permen Squid Game apa? Ternyata setelah di searching itu permen namanya Dalgona Candy. Jadi saya coba-coba bikin dan teman-teman anak saya pada suka, dan akhirnya itu jadi peluang bisnis buat saya. Dan keterusan gitu, jadi bisa dijadiin peluang bisnis. Saya bikin banyak, saya bisa cari reseller, dan alhamdulillah untuk toko yang pertama sih yang deket-deket dulu ternyata terjalin, jadi bisa lama gitu ya, sampai ke beberapa toko saya bisa titipin. Saya bikin beberapa reseller juga di kawasan-kawasan Antapani, kawasan Kiara Condong, kawasan Arca Manik, kawasan Cicadas, dan alhamdulillah berkelanjutan. Ya. Untuk jumlah reseller gitu, buat menitipkan produknya itu udah berapa toko gitu? Untuk saat ini yang bertahan 25 toko. Ya, 25 ya. Ya. Itu usaha yang dijalanin ini tuh udah berapa tahun ya? Dari pas ada drama Korea itu, jadi kurang lebih 3 tahun. Wah, Ya. dari semenjak boomingnya Iya. drama Korea tersebut Masih ya. bertahan. Berarti rencana usahanya berarti udah termasuk yang matang ya, udah menginjak 3 tahun bisnisnya itu berjalan. Untuk profit yang didapatkannya itu dalam hitungan berapa hari gitu, pemasukan yang didapatnya itu? Pemasukan awal-awal sih bisa sampai per hari juga bisa masuk ya, tapi kesininya ternyata disesuaikan dengan kesibukan mengurus anak. Jadi saya kasih jeda sekitar dalam sebulan itu 3 kali pengiriman. Jadi setiap 10 hari saya koreksi lagi setiap warungnya, saya order lagi setiap warung. Biasanya kalau misalkan lagi rame-ramenya itu bisa habis dalam beberapa hari, tapi saya jeda itu 10 hari biar semuanya bisa. Saya pemikiran untuk 1 hari nih bikin 5-6 kilo dari gula putih, karena memang bahannya dari gula putih. Saya bikin dalam 1 hari, keesokannya saya orderkan ke setiap toko, dan
Alhamdulillah kalau misalkan yang report anak-anaknya yang sampai sekarang masih ramai, bisa sampai habis gitu, sampai habis. Setiap toko saya 20 piece pasti keluar. Ya. Jadi untuk harga per piece-nya itu berapa dari dari produsennya sendiri? Kalau untuk modal biasanya saya pemikiran 5 kilo, dalam pemikiran itu dapat hasil laba ya. Labanya itu dari 10 hari itu perhitungan kalau lagi rame itu bisa mencapai 900 atau 800 ribu. Itu bersih dari terpotong modal ya, modal kemasan sama pengantaran sama bahan. Berarti itu udah laba bersihnya gitu ya. Untuk modal awal pas pertama bikin bisnis ini kan pasti ada modal awalnya dong ya. Modal awalnya boleh tahu gak berapa? Kalau modal itu sebenarnya permen itu paling simpel ya, karena bahannya itu cuma gula putih. Kalau pembikinan dalgona candy itu bahannya itu cuma gula putih. Kita waktu pertama baru dapat warung itu 10 warung sebelum pas lagi masih ramenya ya, sampai bertambah sampai ke 25 warung tuh. Yang 10 warung itu dulu dalam jangka setiap hari itu pasti selalu saya orderkan habis terjual pas waktu masih booming ya. Kesininya nambah lagi warung, ternyata minatnya masih lumayan. Cuman untuk pengorderannya mungkin saya repotnya karena punya anak sekolah juga ya, antar jemput, jadi saya sesuaikan itu. Jadi untuk penghasilan kalau saya mau setiap minggu bisa aja, tapi untuk sekarang disesuaikan dengan kemampuan dan kesibukan. Kalau modal pertama itu kalau citakan sih murah ya, di mana-mana juga ada. Kalau punya kayak speed yang buat bikin kue kering itu kalau buat citakan. Kalau untuk teflon yang ada di rumah. Kalau untuk alasnya kita ternyata yang paling bagus itu di atas keramik kalau di Indonesia ya. Jadi atas keramik putih yang mulus itu, yang kayak marmer itu lebih bagus untuk hasilnya. Kalau citakan itu sekali pembelian untuk selamanya. Alhamdulillah ternyata itu bahan yang awet juga. Kalau untuk gula sekali pengiriman 5 kilo itu bisa sampai 5-6 kilo. Ya, berarti ini tuh usaha atau bisnis yang berasal dari kita ngelihat peluang bisnis gitu. Peluang bisnis dari viralnya drama Korea yang Squid Game ya, udah Squid Game ya sempat viral booming gitu. Terus dapat kayak peluang bisnis. Nah, ini pas peluang bisnis yang berbasis inovasi sekali tentunya. Karena hanya dari melihat sebuah drama, boomingnya sebuah drama, kita punya ada bisa nih dibikin kayak peluang bisnis, dibikin bisnis dengan dilakukannya sebuah inovasi terus-menerus tentunya ya. Untuk harga kan sekarang itu harga bahan pokok kayak gulanya pasti ada setiap tahunnya ada perubahan harga ya. Untuk mengantisipasi gitu kenaikan harga dari bahan pokoknya itu bagaimana? Kalau dari hasil labanya atau dari modalnya, kalaupun ada kenaikan, untuk pasaran saya tetap harga segitu. Saya titip reseller dengan harga reseller saya itu kasih 2.000. Kalau dari toko, setiap tokonya itu ada yang menjualnya 2.500, karena untuk sistem titip kita harus ada kepercayaan pasti dulu ya. Kalau sistemnya saya itu gini, kalau ada saya titip nih 20, kalau ada yang kejual misalkan 15 atau sampai 18 atau ada sisa, nah untuk yang sisanya itu saya ambil kembali, saya tarik kembali. Jadi yang mereka bayar itu sesuai jumlah yang terjual kayak gitu kalau sistemnya saya. Jadi untuk toko-toko yang saya titip juga tidak akan ada sampai ada kerugian. Untuk saya pun, walaupun harga
sempat ada, kalau sampai sekarang itu masih ada pembatasan pembelian gula ya. Jadi walaupun harganya naik atau kelangkaan gula, saya coba sedemikian rupa agar tetap saya dapat bahan dan kualitas yang bagus, sehingga nanti ke saat pengiriman pun masih tetap berjalan. Berarti usaha ini udah berjalan 3 tahun ya. Rencana kedepannya gitu, apakah akan memperluas lagi jumlah toko yang untuk jadi reseller untuk menjualnya gitu? Kalau untuk sementara sih menyesuaikan dulu dengan kesibukan rumah tangga ya. Tapi sepertinya kalau yang sekarang masih di Bandung Tengah, mungkin ke Bandung Barat, ke Bandung Timur, atau ke daerah atas. Kalau saya tambah kayak yang tim gitu ya, pengiriman mungkin bisa aja jadi besar. Tapi untuk sementara sesuai dengan kemampuan, alhamdulillah segitu juga bisa menutupi resiko dan tambah-tambah untuk tabungan anak gitu. Ya. Ini yang pertanyaan terakhir ya Teh Nur Arifah, kayak pesan yang mau disampaikan buat anak kuliah bisa mau bikin bisnis kayak gimana ya? Sebelum kau bikin bisnis itu, yang pertama itu tekad dulu ya. Kalau kita udah punya tekad yang kuat, untuk peluang itu kita bisa dipikirkan. Misalkan peluangnya kalau sekarang di waktu ini ada yang boomingnya, misalkan kalau kebanyakan kita mungkin sekarang lagi kiblatnya ke Korea, bisa aja selain dari dalgona pun ada peluang-peluang lain, aksesoris atau baju. Kalau mungkin yang lebih mempunyai waktu, misalkan baju yang tren sekarang di Korea atau apapun, bisa dijadikan peluang bisnis. Intinya kalau kita udah punya tekad dan waktu, kalau udah punya kemauan untuk untuk melakukan bisnis, mencari dari tren-tren yang sekarang tuh lebih mudah, gitu aja. Jadi yang pertama itu pasti harus ada tekad ya, sama niat dulu buat membuat bisnis, ngejalanin bisnis. Baru kita ngelihat peluang-peluang berarti ya. Nah, kalau udah ada ngelihat peluang, kita baru bisa bikin bisnisnya. Berarti saat melakukan bisnis tersebut pasti harus ada inovasinya ya, untuk dapat menarik minat para pelanggan tentunya. Baik Teh Nur Arifah, terima kasih telah datang di podcast PNS ini ya. Terima kasih, sukses terus buat anak-anak muda sekarang, buat Teteh Siti juga. Ya, jangan kapok untuk datang lagi ya, semisal diundang ke podcast saya lagi ya. Baik, terima kasih untuk semuanya para penonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.